Kula sak kanca pengen mangertos sejarahipun, adat istiadat lan budayanipun papan panggenan Punden Bojo niki. Wong wilaung sekaring dewa pawana agung. Pawanane dewa kang lalang jagat, Bathara Agung. Kang paring titah, kang paring wenang saha kanugrahan. Papan iki papan petilasane Raden Subakir kalian Dewi Amini. Putra Raden Ranukumbolo Adipati Pajang. Adipatine Sultan Hadiwijaya utawa Joko Tingkir. Adipati sing iso nundhukke kerajaan Jipang, nundhukke Arya Penangsang. Iki tutup panggonmu le. Tutup panggonmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Gangsi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, setelah pasca kebakaran Gunung Lawu, saya katakan pasca kebakaran Gunung Lawu karena apa? Karena memang kebakaran Gunung Lawu ini sudah usai. Jadi kemarin Gunung Lawu ini turun hujan dan alhamdulillah kebakaran di Gunung Lawu benar-benar sudah padam. Karena itulah untuk sementara waktu saya tidak membahas Gunung Lawu. Dan di sini saya akan kembali mengulas video yang pernah saya angkat sebelum Gunung Lawu mengalami kebakaran, yaitu tentang pesugihan Banggaib Punden Bojo Ngawi. Jadi di video sebelumnya di sini ada beberapa komentar ya teman-teman, termasuk komentarnya orang yang pernah ke sana. Baik orang yang hanya sekedar mengantar ataupun orang yang benar-benar mengikuti ritual di sana. Berawal ketika akun yang bernama Anton, dia ngajakin bercanda dengan saya, yaitu Sherlock kesan melarat. Dia ini capek melarat karena itu minta Sherlock kepada saya tentang keberadaan Punden Bojo ini. Di situ saya tanggapin butuh pirang M. Kemudian di sini ada satu akun yang bernama Budi Budi. Ampun bos, buang-buang duit tok. Aku pernah kesana nggak dapat apa-apa. Hanya saja di sini ketika saya tanya kapan kesananya, ini tidak ada jawaban. Kemudian selanjutnya di sini ada pengakuan dari Mas Andi Saputro. Saya supir travel yang pernah ngantar teman ke sana. Kemudian akun Sylvia Aprilia ini bertanya, berhasil apa tidak Mas? Mohon infonya. Tidak ada yang berhasil sampai saat ini. Kemudian untuk komentar yang ketiga ini ada kompetelian. Coba cari kebenarannya, saya sebagai pengikut sampean. Nggak bisa ritual karena jualan buat modal Kamboja sudah habis. Ini maksudnya apa gini ya? Apakah sebelumnya ini jualan sampai akhirnya modalnya ini habis karena untuk Kamboja? Maksudnya seperti itu. Ketika saya tanya sampean pernah ikut ke sana toh? Dia pun menjawab, ya saya pernah ke sana karena penasaran. Seandainya pesugihan Banggaib ini tidak benar, kasihan yang jauh nggak ada hasil. Contohnya yang dari pulau seberang, sampai saat ini masih ada setiap hari. Bahkan ada yang jual tanah. Jadi begini ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu ini ada subscriber saya yang bertanya tapi tidak lewat komentar, dia lewat DM. Dia menanyakan tentang pesugihan-pesugihan seperti ini. Dia juga bercerita, orang Lampung ini sampai jual tanah untuk mengejar pesugihan Banggaib di Punden Bojo Ngawi ini. Dia memberi kesaksian ini karena posisinya dia ini adalah tetangga dari si pelaku ini tadi. Kemudian jika teman-teman masih penasaran, benar nggak sih sebenarnya pesugihan Banggaib ini yang katanya mau meminjamkan uang sampai 3 miliar? Semuanya sudah saya kumpas di video sebelumnya, silahkan dicek ya teman-teman. Karena untuk video yang sekarang ini, saya ingin mereview satu video. Tadi saya sudah menghubungi salah satu tim dari pemilik video ini, yaitu Muneng Nyawiji.
Meskipun channel ini sudah hampir 1 tahun vakum, ternyata sebenarnya ini masih ingin dilanjutkan. Hanya saja untuk saat ini, krunya atau timnya ini masih ada beberapa yang sibuk lah istilahnya. Tapi untuk kegiatan di paguyuban Muneng Nyawiji sana, di Madiun sana, ini masih berjalan sampai sekarang. Dan di sini saya ingin mereview satu videonya ketika mereka ini datang ke Punden Bojo. Di dalam video ini dijelaskan sebenarnya asal-usul nama Syekh Subakir dan Ibu Amini ini dari mana. Ya, meskipun saya pribadi kurang setuju seandainya Mbah Subakir ini dipanggil Syekh. Oke, seperti apakah videonya? Langsung saja kita tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu eyang, atur tetepangan kula sak kanca saking paguyuban Muneng Nyawiji tlatah Desa Muneng keparenga kula sak kanca sowan dumateng ngersa dalem panjenengan kanthi tujuan nguri-nguri kabudayan Jawi. Kula sak kanca pengen mangertos sejarahipun, adat istiadat lan budayanipun papan panggenan. Sewu niki kalih yang sinten? Tirtomaya. Nggih. Wong wilahing Sekaring dewa kang ngalang jagat. Sebentar, di sini saya hentikan. Ketika ditanya ternyata yang masuk ke raganya si Mas ini namanya Tirtomaya. Bukan Syekh Subakir seperti yang disebutkan oleh juru kunci Punden Bojo yang katanya Syekh Subakir ini adalah yang bisa meminjamkan uang sampai 3 miliar ini. Wong wilahing Sekaring dewa pawana aku. Pawanane dewa kang ngalang jagat. Bathara aku. Kang paring titah, kang paring wenang saha kanugrahan. Para titah kang kinasih Gusti. Padha mirengna pawarta wigati. Moba masih ke jaman kang wis pinesti. Bakal rawuh utusan ing wektu iki. Nguri-nguri budaya Jawa. Nggih, eyang. Sing mbok karepno apa saka papan iki? Nggih, pengen mangertos sejarahipun, Mas. Jaman Kesultanan Pajang sing dipimpin kalian Sultan Hadiwijaya utawa Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya duweni adipati pilihan, yaiku paring asma Ranukumbala. Adipati pilih tanding. Adipati sing iso nundhukke kerajaan Jipang, sing bantu perang lawan Jipang, nundhukke Arya Penangsang. Bentar ya teman-teman. Ini tadi kok tiba-tiba, kalau menurut saya ini kesurupan yang kedua sih. Jadi ketika dia menjelaskan tentang Arya Penangsang, kemudian ada jin lain yang masuk ke raga dia. Des. Kemudian dia ini melarang timnya Muneng Nyawiji untuk datang ke sini. Mulya iki dudu panggonmu. Ini bukan tempatmu. Mulya. Yang jelas dari karakter yang begitu kasar, ini bukanlah jin yang pertama yang masuk di raganya masnya ini tadi ya. Kemudian di sini saya ingin meluruskan ya teman-teman. Tadi masnya di awal menyebutkan bahwa Joko Tingkir ini punya adipati yang mandraguna, yang namanya Adipati Ranukumbala. Adipati Ranukumbala ini adalah yang membantu Kerajaan Jipang ketika mengalahkan Arya Penangsang. Sedangkan di dalam sejarah yang dibukukan, berhasil mengalahkan Arya Penangsang ini adalah Raden. Sedangkan di dalam buku sejarah mampu mengalahkan Arya Penangsang ini kan Danang Sutoyo ya. Yang ketika Raden Arya Penangsang isi perutnya ini sudah keluar, kemudian ini hanya dililitkan ke kerisnya, keris setan kober. Meskipun perutnya ini isinya sudah keluar, tapi ternyata dia ini masih bisa mengajar
Raden Danang Sutawijaya. Saat pengejaran itu Danang Sutawijaya ini hampir kalah. Hampir kalah karena sudah diinjak, dan Arya Penangsang ini siap menghunuskan keris setan kobernya. Disitulah Arya Penangsang ini lalai kalau ususnya ini masih dililitkan di kerisnya sendiri. Karena saking nafsunya ingin membunuh Danang Sutawijaya sampai akhirnya ketika menghunus keris, jres, ususnya dia sendiri ini terputus dan sampai akhirnya Arya Penangsang ini meninggal. Ini adalah cerita di dalam buku sejarah. Hanya saja di dalam video ini tadi yang disampaikan oleh jin yang masuk ke raganya si masnya ini, kok yang malahkan adalah Adipati Ranukumbolo. Anehnya adalah penjelasan ini belum selesai, tiba-tiba ada jin lain, yang marah-marah. Muliho, iki dudu panggonmu. Apakah maksud dari si jin kedua ini? Yang pertama, dia hanya sekedar tidak suka dengan keberadaan timnya Muneng Nyawiji ada di sini untuk menguat apa yang ada di Punden Bojosana, ataukah karena ada cerita yang salah dari apa yang disampaikan sebelumnya sampai akhirnya jin ini ingin menghentikan ceritanya ini. Saya kurang tahu sejarah yang benar ini yang mana. Apakah Arya Penangsang ini benar-benar meninggal di tangan Ranukumbolo seperti yang diceritakan, ataukah yang ada di buku sejarah seperti yang saya sampaikan? Oke, kita lanjut. Allah kholikatil fitnatil mahya. Allah fitnatil mahya. Sebentar, Allah kholikatil fitnatil mahya. Keluarin, kok justru malah ngucapin kalimat Arab ya? Kola khalifatil fitnatil mahya. Elingo, sadarlah ini adalah fitnah kehidupan. Insya Allah kalau tidak salah artinya itu ya teman-teman. Di kalimat yang pertama. Yang dimaksud fitnah kehidupan ini apakah keberadaan dari Punden Boja ini sendiri atau bagaimana saya? Lanjut sih. Allah kholikatil fitnatil mahya. Gatal. Oh. Mulai lagi dia. Itu tuh bangun mulai ya. Iki panggonan wong sing butuh-butuh. Mulai oleh. Mulai ya. Ngapunten, Iki tuh panggonmu. niki pengen mangertos budaya mriki mawon, boten mawon. Iki tuh panggonmu. Mulai ya. Mulai ya. Aku bakal karo barak. Mulai. Nggih, Mulai saiki. nggih, nggih. Ringkes mulai. Mulio. Nggih. Iki papan kanggo sing butuh-butuh. Tempat ini hanya untuk orang-orang yang butuh, orang yang membutuhkan. Mulai ya. Mulai ya. Nggih, nggih. Wadane nggih. So, Perwakilan di desa sini. Pak, sini Bang. Monggo Pak. Masnya memanggil perwakilan dari desa setempat. Pak, mari mas sini Pak. Lho Pak Nikmat. Pak Hikmat ya. Iya. Allah saking pimpinan ini. Paguyuban Nyawiji. Nggih. Kula nyuwun pangapunten Pak. Oh nggih, nggih. Acara dari punika mboten saged tuntas. Nggih. Gak sesuai karo niat ade nguri-nguri budaya nanging papan panggonan iki ora gak sesuai. Ade nguri selamat ya di kabeh. Nggih. Mindari wae sing jenenge barak-barak. Nggih, nggih. Adicara dikonfirmasi. Sakmene. Nggih, nggih. Sing wis dadi adat istiadat sing ngene aja ditinggal sik terus. Nggih, nggih. Monggo sak kersa. Nggih. Masalah liyan-liyan wis urusane menungso dhewe. Nggih. Ya, Nggih. wis pokoknya adat istiadat setiap tahun utawa anak tamu.
Nggih. Tetep diterusne lanjut. Nggih. Ya. Nggih. Wis lakon ono apa sing sampean lakoni, ning tetep atimu kumandhelno marang Gusti Allah. Nggih. 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 Masih. Nggih. Kanjeng. Oh, jadi gini ya teman-teman. Setelah sadar, akhirnya si masnya ini mencari perwakilan dari desa setempat. Beliau ini meminta maaf karena acara ini tidak bisa sampai tuntas. Karena takut akan ada bala. Kita sama-sama mencari selamat di sini. Adat istiadat yang selama ini sudah berjalan, tetap lanjutkan. Jika ada tamu, tetap dilayani. Apakah mungkin begini ya teman-teman? Karena pesan inilah sampai akhirnya warga Punden Bojasana, warga yang tinggal di area pesugihan Bang Gaib, sampai detik ini masih menerima tamu. Dan keberadaannya ini justru terorganisir. Karena di video sebelumnya saya kan sudah membahas ya. Dari RT, RW, kemudian Hansip, warga sekitar, dan pemuda. Semuanya ikut mengamankan ketika ada ritual di sana. Dan semua ini masing-masing mendapatkan bagian diambil dari 900 uang biaya tadi. Jadi biayanya sekarang ini mencapai 900.000 yang nantinya akan dibagikan ke masing-masing yang ikut andil di acara ritual ini. Videonya ini ngambang ya teman-teman dari Muneng Nyawiji. Karena apa? Karena memang tidak dilanjutkan. Ketika jin yang kedua masuk, jinnya ini marah-marah, ini tidak dilanjutkan. Mungkin raganya yang tidak kuat atau bagaimana, saya kurang tahu, saya kurang paham. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi dari video ini adalah cerita di dalam video ini bahwa Syekh Subakir dan Dewi Amini yang ada di Punden Bojosana ini adalah putra dari Adipati Ranukumbolo. Adipati Ranukumbolo adalah adipatinya Joko Tingkir. Sedangkan Punden Bojo sendiri dulunya ini adalah petilasan dari Raden Subakir ini tadi. Sekali lagi Punden Bojo ini adalah petilasan dari Raden Subakir, putra dari Adipati Ranukumbolo. Kemudian kenapa sekarang kok berubah menjadi sebuah tempat ritual pesugihan? Ini teman-teman yang perlu kita kuak. Jadi begini ya teman-teman. Yang namanya petilasan dimanapun yang kita tahu, khususnya yang saya tahu ya teman-teman. Hampir semua petilasan orang-orang hebat dulu, ini pasti akan ada satu jin yang tinggal di situ dan kemudian sampai akhirnya ini mempengaruhi warga atau menggoda warga dengan iming-iming ya seperti yang ada di Bang Gaib Ngawi ini. Yang katanya mampu meminjamkan uang sebesar 3 miliar. Dan hal ini tidak hanya terjadi di Punden Bojo Ngawi sana. Di petilasan-petilasan lain, semua petilasan yang pernah saya datangi untuk vlog video, semuanya pasti ada jin penunggunya. Dan semuanya ini kembali ke manusianya sendiri. Karena apa? Keberadaan jin di sana, ini memang sudah kodratnya. Jin yang nakal ini tugasnya untuk menggoda manusia. Tinggal kembali ke manusianya, mau nggak digoda. Karena itu untuk kasus-kasus pesugihan dimanapun berada, kita tidak bisa menyamakan si jin. Ini memang sudah dia untuk menggoda manusia. Tinggal ke mananya mau digoda atau tidak. Akhir kata di zaman yang serba susah ini, semoga Allah tetap menjaga keimanan kita sehingga kita tidak tergoda dengan iming-iming seperti pesugihan dan lain sebagainya. Kita tetap yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah ini saya ada satu video lagi yaitu mediumisasi, tapi ini agak berbeda teman-teman. Karena apa? Penunggu yang ada di Bang Gaib Punden Bojosana ini justru diajak bercanda, santai, dan di situ tersirat sebuah ilmu yang cukup dalam yang bisa kita ambil. Karena itulah teman-teman jangan lupa subscribe channel Kang Z biar teman-teman tidak ketinggalan ketika Kang Z update video terbaru. Saya Kang Z, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.